Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini, aku ingin sedikit berbeda dari video kemarin. Jadi, video kemarin kan terkait dengan sistem hematologi gitu ya, terkait dengan pendarahan dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku ingin beralih sedikit ke golongan bagian interna juga, yaitu golongan endokrin dan metabolik. Nah, di sini aku akan membahas bagaimana fisiologi dari hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu merupakan salah satu hormon yang diproduksi oleh kelenjar utamanya, yaitu kelenjar supraadrenal di atas ginjal ya. Kelenjar adrenal ini memproduksi kortisol, tujuannya untuk intinya kortisol itu kan suatu hormon stres gitu ya, hormon stres yang diproduksi untuk mengatur tubuh manusia agar mengendalikan atau beradaptasi dalam kondisi stres gitu. Akan menaikkan tekanan darah dan lain sebagainya. Nanti aku akan jelaskan. Nah, di sini aku akan menjelaskan soalnya nanti di video selanjutnya aku akan membahas kelainan-kelainan yang ada apabila terjadi kenaikan maupun penurunan hormon kortisol. Nah, di sini yang mekanisme yang normalnya dulu gitu ya. Oke, jadi hormon kortisol ini diproduksi dari kelenjar adrenal atau suprarenal, yang mana kelenjar di anak ginjal ya. Nah, kelenjar adrenal ini terdiri dari beberapa lapisan. Kalau kita belajar, ini aku ambil dari Sherwood. Jadi setelah dipotong melintang, kita dapatkan ada dua lapisan utama, yaitu bagian korteks adrenal dan ada bagian medulanya. Itu. Nah, korteks adrenal itu dibagi menjadi tiga lapisan. Ada tiga zona atau bagian. Ada zona glomerulosa, ada zona fasciculata, dan zona reticularis. Gitu teman-teman. Terus masing-masing lapisan ini menghasilkan beberapa hormon yang berbeda-beda. Nah, karena fokus kita adalah hormon kortisol ini diproduksi di zona fasciculata. Itu ya. Utamanya di bagian korteks gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan juga apabila kelebihan itu disebut sebagai suatu sindrom, yaitu sindrom Cushing. Nah, hormon kortisol ini dia itu sebenarnya berasal dari mana sih gitu ya? Bahan bakunya itu sebenarnya berasal dari kolesterol gitu. Kolesterol, ingat kortisol itu mirip-mirip kayak glukokortikoid teman-teman. Itu. Jadi kolesterol dirubah menjadi pregnenolon, baru 17 hidroksi pregnenolon. Nah, dari sinilah akan menjadi 17 OHP atau hidroksi progesteron. Dengan CYP21A2 menjadi 11 deoksikortisol, baru menjadi kortisol inilah. Baru produk akhirnya menjadi kortison. Nah, hormon inilah yang bekerja aktif di tubuh manusia. Bagaimana pengaturan siklusnya? Jadi disebut sebagai HP aksis gitu. Hipotalamus pituitari adrenal. Hipotalamus pituitari adrenal itu disebut sebagai HP aksis, yang mana ini meregulasi sekresi maupun umpan balik dari kortisol. Ingat, kortisol ini dia itu suatu mekanisme HPA-nya adalah jenis HPA yang feedback negatif, teman-teman. Jadi, kalau feedback negatif, kita belajarnya dari organ target dulu. Nah, apabila di organ target terjadi kekurangan hormon kortisol gitu ya, maka akan menstimulasi, akan mengirimkan feedbacknya
feedback, yaitu feedback positif untuk dikirimkan ke hipotalamus untuk menghasilkan suatu hormon gitu. Hormon yang disebut sebagai CRH, corticotropin releasing hormone gitu. Nah, ini dikirimkan oleh neurotransmitter. Jadi saat ada stresor, bisa fisik, emosional, demam, hipoglikemik, intinya tanda-tanda saat tubuh kita itu mengalami suatu ataupun hipotensi, tanda-tanda tubuh kita akan mengalami suatu adaptasi gitu, adaptasi terhadap apapun gitu, dan menghasilkan suatu stres gitu. Itu maka akan mengirimkan neurotransmitter ke hipotalamus dan diatur juga di irama sirkadian. Nanti akan saya jelaskan. Jadi hormon kortisol itu paling banyak diproduksi saat pagi hari sampai puncaknya sekitar jam 8 jam 9 gitu. Saat malam hari hormon kortisol itu rendah gitu. Hipotalamus akan mengsekresikan hormonnya yang disebut sebagai hormon corticotropin releasing hormone atau CRH ke bagian anterior pituitari. Dari anterior pituitari ini akan mensekresikan ACTH, adenocorticotropic hormone, untuk menuju ke organ targetnya yaitu adrenal cortex untuk menyuplai kortisolnya tadi karena kurang dan ada mekanisme stresor maka akan dihasilkan. ACTH akan menghasilkan dan kortisol ini akan dipecah dan dibikin gitu dan diproduksi dan disebarkan ke sirkulasi lewat sirkulasi gitu ya. Itu teman-teman. Nah, tadi irama sirkadian ya, irama sirkadian adanya suatu stresor, kondisi kekurangan gula darah atau hipoglikemi, kondisi tekanan darah rendah, hipotensi, fever atau demam, trauma atau suatu pembedahan, dan juga dibantu dengan irama diurnal akan menghasilkan hipotalamus menghasilkan CRH teman-teman itu. CRH akan menghasilkan ACTH. ACTH akan ke organ targetnya yaitu kelenjar adrenal, menghasilkan kortisol. Tujuannya adalah dua. Karena tadi ingat kondisi-kondisi stres, kekurangan gula dan lain sebagainya, itu maka akan meningkatkan jumlah gula kalau kurang gula gitu kan. Makanya akan meningkatkan suatu pemecahan metabolisme gula, yaitu gluconeogenesis dari beberapa sumber, bisa lemak, protein, dan lain sebagainya di hati. Selain itu juga pemecahan glikogen otot dipecah, glikogenolisis untuk menghasilkan gula, intinya gitu. Kondisi stres untuk hormon kortisol yang dilepaskan untuk menghasilkan gula. Selain itu proteolisis maupun lipolisis akan meningkat secara metabolisme. Nah, selain itu juga mengakibatkan suatu sistem kardiovaskular juga akan bekerja juga hormon kortisol ini. Ingat, stres menyebabkan suatu peningkatan catecholamine pressure effect sehingga cardio output akan meningkat, jadi curah jantung akan meningkat, fraksi ejeksi akan meningkat, sehingga tekanan darah otomatis akan meningkat gitu kayak. Myocardial contraction juga akan meningkat gitu. Jadi heart rate meningkat sehingga stres itu akan terjadi akan terkompensasi dengan itu karena pelepasan hormon kortisol ini teman-teman. Itu. Nah, ini irama sirkadian yang mengatur dari hormon kortisol ini. Jadi ini aku ambil dari buku Harrison ya. Jadi apa itu namanya? Ini adalah rentangan jam yang mana saat malam hari jam 11, jam 10, jam 11, jam 1 itu rendah-rendahnya hormon kortisol. Baru akan meningkat subuh jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, pagi hari puncaknya sekitar jam 8 teman-teman. Itu tinggi-tingginya hormon kortisol. Gitu. Jadi nanti akan berguna untuk tes-tes mengetahui apabila ada kekurangan maupun kelebihan hormon kortisol ini. Irama sirkadian ini sangat penting untuk dipahami hal tersebut gitu. Jadi nanti akan diberikan suatu tes namanya DST test, dexamethasone suppression test (DST) ya, pada saat pagi hari. Saat malam hari diminum, pagi hari dilihat kira-kira tinggi atau tidak. Kurang lebih itu teman-teman. Oke.